Sudah terlihat? Ada, Pak Edi? Sudah. Oke, oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Baik, ini saya akan memulai untuk tarkib untuk latihan pekan ke-026 di surat At-Takwir ayat 1 sampai 14. Kalau melihat jumlah ayatnya memang cukup banyak ya, sehingga sepertinya sampai terakhir-terakhir belum ada yang mengambil untuk jadi moderator gitu, gitu ya. Karena melihat jumlah ayatnya gitu ya. Tapi setelah kita lihat, sebenarnya ternyata ada kesamaan-kesamaan pola sehingga sebetulnya begitu kita dapat satu, yang lainnya akan relatif bisa lebih mudah untuk menerapkan di ayat-ayat berikutnya. Ini kalau kita lihat di surat At-Takwir ini diambil dari kata ini kan At-Takwir di masdarnya untuk kamwaro ya. Jadi ini sama dengan mengambil dari ayat yang pertama Idza syamsu kuwirat, ini mengambil judul nama suratnya dari ayat yang pertama. Jadi kuwirat dari kata kumwaro dan kemudian ada tawaro. Baik. Jadi kita akan mulai dari 1 sampai 14. Nah, seperti biasa jadi ini adalah ayat yang diawali dengan kata atau huruf idza. Nah, kemudian ada asyamsu isim dan ada fiil. Nah, ini agak bentuk yang agak mungkin unik, nanti mungkin bisa jika dibahas lebih secara khusus dari Pak Musrif mengenai ini. Nah, jadi seperti saya sampaikan, jadi ada ayat 1 sampai 14. Nah, seperti biasa ini kalau melihat dua pola ayat pertama dan kedua, ini dari ida, kemudian di sini ada wa ida, ada atau dan sebagainya, dan seterusnya dari 3 sampai 9, baru nanti di ayat terakhir 14 itu akan ada suatu yang disebut jawaban, jadi syarat dan jawab. Nah, sebelum kita bahas masing-masing satu persatu untuk mentarkib dari masing-masing dari sisi sorof dan nahwunya. Jadi saya izinkan ini, maksudnya saya akan coba menampilkan untuk melihat secara keseluruhan dulu dari ayat rangkaian ayat 1 sampai 14 ini. Ini masih saya kecilkan dulu supaya dilihat secara keseluruhan. Mudah-mudahan masih terlihat, tapi nanti kita zoom ke masing-masing. Tapi intinya sebenarnya kalau kita lihat dari ayat 1 sampai dengan ayat 14 di sini, ya, ini sebenarnya satu rangkaian panjang dan sehingga ini kita masih ada suatu ketersambungan ya, dari 1 sampai 14. Kalau saya coba buat secara warna, ya, ini yang warna kuning kecoklatan ini adalah rangkaian dari ayat-ayat yang merupakan satu rangkaian kalimat syarat gitu ya, sehingga nanti di ujungnya di ayat 14 yang dari warna hijau ini adalah jawab. Maka tadi saya bilang sebetulnya kalau di satu dapat, maka sebetulnya secara keseluruhan nanti akan saling bersambung, ada huruf atof yang akan menyambungkan dari satu ayat ke ayat berikutnya, sehingga ujungnya nanti setelah ayat 13 itu akan ditutup dengan ayat yang jadi jawab syarat. Ya. Ini kemudian yang perlu kita kasih catatan sebelum kita bahas, ini kalau saya perbesar sedikit ya. Jadi sebetulnya ini dari ayat 1 ini yang dimulai tadi idza syamsu kuwirat, ini adalah satu rangkaian ayat, ada syarat, ada idza ini sebagai syarat, nafsu syamsu kuwirat ini. Nah, kemudian dilanjut dengan atof. Ini semuanya ada huruf atof di ayat 2, 3, 4, kecuali di ayat 9. Karena 9 ini adalah satu rangkaian dari 89. Maka di sini saya gabungkan di sini 89 sebagai satu rangkaian. Jadi selebihnya adalah semua atof. Jadi sampai dengan ayat 13. Jadi kalau saya skematis saya gambarkan, ini ayat kedua ini maktuf ke 1 ida. Kemudian yang ketiga juga sama.
yang 4 terus dan seterusnya sampai dengan ayat 7, 8. Ini ada atof yang maktufnya ke ayat apa satu ida samsu kuwirat. Kecuali yang ayat 9 ini adalah lanjutan dari ayat 9. Jadi ayat 9 adalah ayat 9 adalah lanjutan dari ayat 8. Wa idza faudatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ayat 10 mengulang lagi. Terus kemudian ada wa idza 11 sampai dengan 13. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua dari sisi pola ini hampir semuanya ini adalah fiil-fiil dalam bentuk apa madhi majhul. Jadi apa dalam bentuk pasif. Ya, kita lihat bentuk kuwirat, inkadharat, kecuali inkadharat. Satu ini adalah apa bukan majhul. Jadi yang selebihnya suyirat, petilat dan seterusnya sampai nah ini zuwijat ini juga sama sehingga fa'ilnya itu adalah dalam bentuk naibul fa'il. Ini yang kita perhatikan. Jadi saya bilang begitu satu pola kita dapat, yang lain ternyata polanya sama. Ini yang kita bisa jadikan sebagai satu apa gambaran dari rangkaian ayat-ayat ini sendiri. Ya. Jadi nanti pada waktu mentarget satu persatu kita akan mudah. Jadi semua naibul fa'il kecuali di ayat kedua itu fa'il karena ini inkadharat ini adalah apa maklum bukan masyhur. Nah, itu yang apa yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi saya sampaikan di ayat 8 9 ini gabungan dua. Sehingga nanti tariknya kita langsung sekaligus saja ayat 8 dan 9 ada lanjutan di sini sehingga ini agak sedikit berbeda polanya dibandingkan ayat-ayat yang lain. Jadi sekali lagi secara keseluruhan kalau kita kembali di ayat di sini kalau saya perjelas sendiri jadi ini kalau per ayatnya adalah seperti ini asyamsu kuwirat ini naibul fa'il dan fa'il ini menjadi syarat untuk idza dan seterusnya sama di ayat kedua, ayat ketiga, 4, 5 dan seterusnya polanya sama ya. Ada atof, ada idza, kemudian terus ya, kecuali 8 9 sampai dengan ke-13. Nah, baru ditutup ayat 14 ini sebagai jawab. Ini alimat nafsum ma'akhdharat. Jadi ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih di sini berupa mausul silah. Ini satu rangkaian ini menjadi jawab terhadap syarat di ujungnya ayat ke-1 tadi. Jadi kira-kira gambaran ini, nah baru nanti setelah kita melihat gambaran secara keseluruhan, ini nanti kita akan lihat satu persatu di masing-masing. Baik, saya akan memulai di ayat pertama dan kedua saja, nanti berikutnya bisa apa di sahabat-sahabat semuanya. Jadi kita mulai di ayat pertama, idza syamsu kuwirat. Idza adalah artinya jika, ini adalah huruf asyartu yang di dalam ini juga bisa apa dikatakan sebagai dzaraf zaman ya, di sini. Kemudian asyamsu ini matahari, ini adalah isim marfu dan jenisnya adalah muannas. Dan kemudian dilanjut dengan apa kuwirat ini adalah artinya digulung. Ini fi'il madhi majhul ya, domirnya iya kuwirat ya, ada tak-taknis di belakangnya, ini adalah salah satu ciri madhi apa ada tak-taknis untuk domir iya. Nah wazannya adalah 13 atau wazan fa'ala, dan ini hampir semua nanti kebanyakan kita temui pola-pola dengan wazan 13 atau fa'ala. Nah, kalau di sini dzaraf zaman jika sebagai dzaraf zaman yang mengisyaratkan syarat, maka majrufnya adalah rangkaian dari asyamsu kuwirat itu sendiri. Ini secara sorof, sekarang ini. Kemudian dari sisi nahwunya, maka ini adalah sebagai satu kalimat pembuka syaratnya, yang isinya adalah ada naibul fa'il dan fi'il. Kenapa naibul fa'il? Karena di sini adalah majhul. Maka asyamsunya ini adalah sebagai naibul fa'il. Jadi inilah satu awal pembuka dari satu ayat sebagai syarat sih, yang artinya syaratnya adalah apabila matahari digulung. Nah ini nanti mungkin maksudnya akan berkenan untuk dijelaskan karena di sini agak ada pola yang khusus. Kenapa ada isim di depan apa fa'ilnya di depan fi'il, gitu ya, naibul fa'il di depan fi'il. Ini kalau dalam bahasa literatur biasanya disebut sebagai apa? Fi'il ma'dzuf, ada seolah ada fi'il yang di ma'dzuf atau disembunyikan. Nanti mungkin bisa dijelaskan apa dari Pak Musrif ya untuk bisa menyampaikan hal ini.
Itu kira-kira yang pertama. Dan kemudian yang kedua, saya bahas sampai kedua dulu. Saya akan baik. Ini ada wa, ya, dan ini adalah huruf atof. Ya, jadi kemudian disambung lagi dengan ida, jadi menyambungkan atau menghubungkan dengan ida yang ada di ayat sebelumnya. Ini ida jika sama asyartu, maktuf ke ida, dan ini sebagai dzaraf zaman. Yang madrufnya adalah lihat polanya sama. Asyamsu kuwirat, kalau di sini ada an-nujumu inkazarat. An-nujumu adalah bintang-bintang, ini isim marfu, jamak taksir dari an-najm. Ya, jadi sehingga karena ini jamak taksir maka domirnya yang di sini kita lihat ini adalah pakai iya. Inkazarat ada tak taknis lagi, artinya berjatuhan. Kemudian fi'il madhi, domir hiya, wazannya adalah wazan 9 atau infa'ala. Nah, di sini strukturnya antara nuzum ini adalah sebagai fa'il, karena ini fi'il maklum, jadi bukin kadarot, ini jadi fa'il dan fi'il. Nah, ini karena sebagai ada atof, maka ini adalah tersambung syarat ini sambungan dari ayat yang sebelumnya, ayat 1. Secara keseluruhan artinya, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Ini sebagai pengawal, saya bahas sebelum dilanjut, barangkali ada komen atau tanggapan dulu. Enggak, silakan. Paling saya ini aja pingin apa mungkin ada ini lain nggak sih? Mungkin nggak sih ini di i'rab atau di apa ya? Di analisa. Kalau misalnya ayat 1 itu kan iza itu kita sepakat yaitu syarat atau dzaraf. Nah, adrofnya asam suku wiras. Tapi kalau misalnya memungkinkan nggak sih kalau kita meninjaunya dari sisi jumlah ismiyah gitu, karena dimulai oleh apa isim. Iya. Walaupun memang kita melihat ya di beberapa referensi itu hampir semua kali ya, hampir semua referensi yang kita baca itu dia disebut sebagai naibul fa'il dan fi'il gitu ya. Nah, kalau misalnya kita meninjau dari sisi jumlah ismiyah, memungkinkan nggak sih kalau dari segi arti ya, itu juga saya pikir masuk juga sih kalaupun kita analisa dari sisi ismiyah gitu ya. Adapun matahari itu gitu ya, kemudian dia digulung gitu ya, jadi matahari itu digulung, jadi kalau kalau kita pakai kalimat ismiyah kan seperti itu ya. Tapi saya juga nggak paham kenapa semuanya membahasnya ini sebagai apa naibul fa'il dan fi'il gitu. Kenapa nggak pakai ismiyah gitu. Nah, ada nggak yang ini yang paham kenapa kita harus meninjaunya dari sisi naibul fa'il dan fi'il? Memungkinkan nggak sih dia ditinjau dari sisi ismiyah gitu? Boleh saya tanya? Boleh saya tanya, Pak? Silakan, Pak Ari. Kedengeran suara saya, Pak? Itu apa? Kedengeran. Kedengeran ya. Khawatir nggak kedengeran. Oh, ini nggak ada ininya. Berkaitan dengan waiza, tadi ya mana dia saja. Mana sih? Saya belum ngerjain sebetulnya, tapi saya udah ini. Waiza asyamsu Nggak kuwir. pakai wa, Pak. Iza aja langsung. Iza samsu kuwirot. Nah, iza itu adalah dorfiyah. Dorfiyah dibagi dua, dorfiyah syartiyah yang bisa menjadi syarat dan dorfiyah ghairu syartiyah yang tidak menjadi syarat. Nah, kemudian itu kalau dari sisi isim. Kemudian kalau dari sisi huruf, dia akan ada fujaiyah. Nah, fujaiyah di sini apa namanya? Artinya sekonyong-konyong karena saya agak lupa-lupa lagi nih ya, mungkin Pak Musib memperbaikinya. Nanti mungkin Pak Musib memperbaikinya. Cuma kalau sartiyah dia itu harus dimulai dari fi'il. Dari fi'il. Nah,
pertanyaannya sekarang berkaitan dengan di sini, apakah boleh, apakah masuk kaidah naibul fa'il atau fa'il muqaddam? Seperti itu ya. Nah, kalau tidak, karena ini iza ini kan sensitif antara fi'il dengan isim. Nah, kalau isim berarti ini saya lihat ada makna sekonyong-konyong gitu. Nah, ada makna tiba-tiba. Kalau kita lihat dari makna, kan makna matahari kan setiap hari biasa. Tiba-tiba apabila matahari yang secara tiba-tiba digulung atau dilipat gitu nah kan, dilipat. Nah, bagi saya ini yang menjadi agak sedikit apa namanya pertanyaan. Kalau itu sekiranya tetap mesti syartiyah, berarti naibul fa'il masuk ke fa'il, berarti ada fa'il yang di antara asyamsu dan iza yang dimahdhuf. Itu kira-kira Pak Edi Hudayo. Mau nggak yang lain? Ada teman-teman. Kalau tadi saya coba nanti yang apa, saya mungkin yang lebih tepatnya dari Pak Musri. Tapi saya coba yang pertama tadi yang apa tanggapan dari Teh Yanti ya, bahwa apakah ini bisa kita rasa sebagai apa ini suatu jumlah ismiyah gitu ya, karena diawali dengan apa satu isim asyamsu. Ya memang kalau secara pola sebenarnya kita bisa lihat seperti itu ya. Jadi kalau asyamsu sebagai ismiyah itu sebagai mubtada'nya, kemudian khobarnya adalah jumlah fi'liyah, wirat gitu ya. Secara struktur mungkin nanti tapi memang tadi seperti dalam referensi kita coba lihat ternyata semua ini digunakan sebagai jumlah fi'liyah, yaitu uh, ini naibul fa'il karena itu majhul dan wiratnya fa'il. Nah, tadi sebenarnya secara tidak langsung Pak Arus sudah menjelaskan ini seolah ada gini. Yang pertama tentang ida, bahwa apakah ida ini kan ada tapi apa dorfiyah syartiyah dan wairu syartiyah gitu ya. Kalau ini kan disebutkan biasanya ini sebagai apa dorfiyah syartiyah, ini ada syarat. Ya. Memang biasanya apa diikuti dengan fiil gitu ya. Kemudian biasanya apa jawabnya ada fa dan sebagainya. Maka sebenarnya kalau itu mengambil ini disebutkan sebagai dorfiyah syartiyah syarat, nanti jawabnya ada di ayat 14 tadi gitu ya. Itu. Nah, dan gimana tentang apa aturan bahwa setelah ida nanti jadi dengan fiil. Nah, tadi sebetulnya kalau ini dikatakan sebagai fi'liyah, jadi dibilang ada fiil yang dimahdhuf, jadi seolah gitu, sehingga seolah ini jadi ida kuwirotis syamsu kuwirot, jadi seolah ini satu rangkaian sendiri. Ini yang pernah saya coba apa cari-cari apa tentang yang terkait dengan ini. Jadi fi'liyah, jadi seolah-olah ada fiil, katakanlah dikatakan seperti itu, yang sebagai mahdhuf yang dihilangkan. Saya bisa tanggapan gitu. Mungkin ada bagian Pak Musril, maka ini barangkali bisa. Tapi kira-kira yang saya coba jadi seperti itu. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, nanti saya baru masuk. Boleh saya berkomentar, Pak? Silakan Pak Hatta. Saya lihat idza di sini sebagai idza syarutiyah. Menurut muktamadnya para ahli nahwu, menurut ulama bisyriyin bahwa setelah idza mesti jumlah fi'liyah. Makanya idza syaratnya harus jumlah fi'liyah. Sekarang di sini ada fi'il kuwirot. Tetapi fi'il tersebut setelah asyamsu. Apakah mungkin naibul fa'il didahulukan, kemudian fi'ilnya, fi'il yang majhul? Ternyata tidak boleh. Karena fa'il atau naibul fa'il harus sesudah fi'il. Itu yang jadi kendalanya. Bahwa fa'il atau naibul fa'il harus setelah fi'il. Makanya ketika kita mengatakan bahwa asyamsu sebagai naibul fa'il dari kuwirot yang setelahnya, maka itu tidak boleh. Dan juga kuwirot itu ada istigol mahal
dia telah mempunyai fa'il tersendiri yaitu domir hiya. Nah, makanya para ulama menjelaskan bahwa asyamsu naibul fa'il dari fi'il mahdzub yang ditafsirkan oleh fi'il yang sesudahnya yaitu kuwirat. Jadi secara takdirnya idza kuwiratis samsu kuwirat, kemudian ditafsirkan lagi oleh kuwirat. Itu menurut qaul ulama bisyriyin yang mu'tamad. Kemudian saya ingin mengomentari masalah Ibu Yanti tadi, apakah boleh asyamsu sebagai mubtada, kemudian kuwirat, jumlah fi'il fa'il sebagai khobarnya, begitu Ibu Yanti? Iya. Kalau kita lihat secara susunan memungkinkan. Saya ingin menjelaskan bahwa selain qaul ulama bisyriyin juga terdapat qaul ulama kufiyin. Nah, qaul ulama kufiyin membolehkan setelah idza boleh jumlah ismiyah. Nah, kalau kita berpijak kepada qaul ulama kufiyin, maka asyamsu sebagai mubtada, kemudian kuwirat, jumlah fi'il dan naibul fa'ilnya yang berupa domir itu sebagai khobar mubtada dari asyamsu. Tetapi qaul yang mu'tamad adalah qaul ulama bisyriyin, makanya dalam kitab-kitab i'rab asyamsu dikatakan sebagai naibul fa'il dari fi'il mahdzub. Demikian. Mangga. Oke. Jadi barusan Pak Hatta sudah menyampaikan ya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama tadi asamsu itu sebagai mubtada. Kemudian kuwirot sebagai khobar berupa fi'il fa'il. Itu clear sesuai dengan aturan yang kita miliki. Dan kemudian di depannya dia sebagai dua itu naibul mubtada dan khobar itu sebagai mahdhuf dari dorob. Sehingga tidak statusnya itu sebagai maf'ul fih. Maf'ul fih ini maf'ul fih dengan madrufnya itu jadi maf'ul fih. Jadi satu keluarga ini bertiga ini nanti maf'ul fih. Apabila ayat 1 sampai 13 semua adalah sebuah maf'ul fih, sebuah berita biasa, karena itu adalah mubtada khobar, maka kita bercerita ada gitu ya sebuah berita. Apabila matahari digulung dan sebagainya hanya sebuah berita, baru kemudian di 14-nya ada berita yang lain, yaitu bahwa nanti akan di 14 itu setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Jadi kalau diambil sebagai ismiyah, maka cerita yang di atas ini tidak ada cerita seolah-olah syaratnya dipakai si idahnya. Sebagai maf'ul fi saja berita biasa. Karena namanya ismiyah itu adalah kalimat berita normal, begitu. Nah, sedangkan yang kedua yang tadi dikatakan oleh Pak Hatta, kalau ini adalah sebuah kalimat pekerjaan di mana pekerjaannya adalah kuwirat. Kuwirat itu majhul sehingga perlu naibul. Kemudian ada juga yang ropa. Di situ ropanya adalah asamsu, sehingga itu jadi naibul fa'il. Kalau itu naibul fa'il dan fa'il, maka kena lagi aturan yang lain bahwa naibul fa'il maupun fa'il harus di belakang, diterjemahkan sebagai harus ada mahdhuf. Kalau bahasa kita mah nggak perlu begitu berpikirnya. Ada mahdhuf, kemudian naibul fa'il, kemudian setelah itu ada kuwirat lagi, double-double. Nggak perlu. Kita mah berpikir saja bahwa ada kuwirat, ada asamsu, ada fa'il, ada naibul fa'il, gitu ya. Tetapi diawali dengan syarat. Jadi ini kalimat yang di bawah itu fi'il naibul fa'il diawali dengan ida sehingga idanya menjadi syarat. Nah, karena itu huruf syarat, maka naibul fa'ilnya menjadi kalimat syarat yang kemudian nanti diulang-ulang sampai bawah. Sehingga yang 14 jadi jawab. Nah, kalau itu syarat dan jawab, maka kalimatnya itu bukan lagi kalimat hanya berita, tapi kalimat syarat jawab. Apabila itu terjadi, matahari digulung. Apabila itu terjadi, ini digulung. Barulah akan terjadi setiap jiwa mengetahui apa yang telah dikerjakan. Kalau tadi cerita yang pertama dianggap ismiyah itu menjadi kalimat berita biasa. Berita. Dan kemudian ada berita juga bahwa
setiap jiwa itu akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Kapan? Ada maf'ul bihnya, yaitu 1 sampai 13. Itu statusnya maf'ul bih, bukan lagi syarat. Kapan itu? Apabila ini, gitu ya. Itu adalah kalimat berita. Sedangkan para ulama yang masyhur tadi kata Pak Hatta lebih cenderung mengatakan ini bukan berita biasa, bukan ada 13 berita begitu sebagai maf'ul fi yang menerangkan bahwa sebetulnya tujuan akhirnya ada di setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan kapan. Apabila itu sebagai maf'ul fi, itu kalimat biasa. Tetapi para ulama lebih cenderung mengambil kesimpulan ini sebagai syarat jawab, bahwa setiap jiwa mengetahui apa yang telah dikerjakan itu akan terjadi apabila ada 1, 2, 3, 4, 5, 13. Sehingga dipakailah pendekatannya adalah kalimat iya. Nah, yaitu ada syarat dan jawab. Nah, permasalahannya kalimat fi'liyah di dalam kaidah yang sudah ditulis selalu naibul fa'il dan fa'il itu setelah fi'il. Sehingga tanda kutip bahasa kita diakali dengan mengatakan bahwa setelah tidak ada fi'il yang dimahdhuf. Yang dimahdhufnya apa? Kuwirot gitu. Jadi ida kuwirot asamsu. Tapi kemudian kuwirot lagi di belakang. Bagi kita tidak perlu seperti itu. Kita bilang saja bahwa ini ada kekhususan di mana naibul fa'il atau fi'ilnya didahulukan dari fi'il dan itu tidak ada di dalam kaidah normal. Dan ini adalah menjadi kalimat syarat dari ida. Karena apa? Karena kalimat keseluruhannya adalah sebab akibat. Setelah sebabnya apabila itu, akibatnya nanti setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Jadi keseluruhannya itu. Jadi pertanyaannya Ibu Yanti juga terjawab. Bahwa Ibu Yanti mau memberi pendekatan ini sebagai ismiyah, boleh. Karena ada aturannya, ada syarat masuk ke situ. Tetapi nanti zorobnya itu, dzorob majrufnya sebagai maf'ul bih statusnya, bukan syarat. Jadi di situ ada maf'ul bih, ada mutada, ada khobar, gitu ya. Jadi ini maf'ul bihnya itu ada dzorob, ada majruf. Majrufnya adalah mubtada dan khobar. Kemudian mubtada dan khobar dzorob majruf tadi itu jadi maf'ul bih. Jadi itu hanya nanti sebagai maf'ul bih. Terakhir di 14 ada kalimatnya, kalimat yang menjawab dilengkapi maf'ul bih. Kalimat yang 14 gimana? Fi'il, fa'il, maf'ul bih, kemudian diawali dengan maf'ul bih, begitu. Jadi itu kalimat biasa cerita. Nah, tetapi para ulama melihat bahwa ini bukan kalimat biasa seperti itu, tetapi justru ini akan jadi sebab akibat. Nanti loh ketika matahari digulung itu nanti, jadi digulung itu jadi fi'liyah, digulung itu nanti loh ketika gunung-gunung dijalankan, nanti loh ketika ini maka manusia gitu ya jadinya, walaupun itu yang terakhir itu di 14-nya itu nanti manusia itu, maka boleh kita tambahkan setiap jiwa akan mengetahui karena itu jadi jawab begitu, walaupun tidak ada fa-nya. Bahasa terjemahannya boleh diatur begitu. Jadi pertanyaannya tadi dari Teh Yanti, kalau kita mau pakai ismiyah silahkan, tetapi makna di kalimat yang paling kanan, yang M, itu nanti jadi bermakna seolah-olah hanya sebuah kalimat berita biasa. Nah, sedangkan para ulama menganggap ini bukan kalimat biasa ini, sebab akibat. Sebabnya ada 13, akibatnya nanti di 14. Maka kalau itu yang dilakukan, yang idanya menjadi syarat gitu, bukan sebagai maf'ul bih syarat, kalimat syarat ida asam subuh wiron. Jadi itu Teh Yanti, bukan tidak boleh Teh Yanti, tetapi nanti berefek pada arti, pada pemahaman arti. Tapi pemahaman arti itu boleh didiskusikan menjadi something to discuss, iya. Tapi kita tidak boleh melangkahi apa yang sudah disepakati oleh para ulama saat ini karena kita masih belajar, ikuti saja kata ulama, katanya ini syarat dan jawab. Syaratnya 13, kemudian jawabnya di 14, begitu. Maka silakan Pak. Afwan Pak Rudi, afwan. Silakan. Wahidun soalun. Pak Rudi,
Kalau kita mengambil yang ismiyah, berarti izanya itu adalah iza huruf. Nah, kalau huruf lama laha halairob. Nah, kesananya mungkin bisa dihitung. Tapi berarti tidak ada dorofnya di situ. Ya, Oke. Itu aja perlu di komen dari saya. Oke, silakan. Jadi bisa kita lanjut ya ke ayat berikutnya. Jadi Pakai ini yang tadi ini aja Pak, sementara ini ya, pakai yang syarat fiil. jawabnya ya, ini. Ya, syarat Fiil ya. jawab. Fiil ya. Ya, jadi oke, untuk yang kedua, enggak silakan ada yang berkenan untuk menyampaikan. Pak Fauzi. Ya, saya coba Pak Edi ya. Enggak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzan nujumun qadarat. Jadi tadi Pak Muslim sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa kita memilih pemahaman bahwa ini adalah kalimat fi'liyah, meskipun fi'il dan naibul fa'ilnya itu mendahului fa'il dan naibul fa'ilnya mendahului fi'il. Jadi begitu juga dengan ayat kedua, wa ini, wa adalah artinya dan, merupakan huruf al-atfu yang berfungsi sebagai wawu atof. Kemudian idza ini adalah huruf asyartu wal jawabu sebagai syarat yang jadi idza nujumun qadarat ini maktuf ke idza syamsu kuwirat. Jadi idza atau bisa juga disebut idza di ayat kedua ini maktuf ke idza pada ayat pertama. Nah, huruf asyartu al jawabu maktuf ke idza syamsu. Karena dia juga berfungsi sebagai zorof makan, zorof zaman, maka dia mempunyai majruf. Majrufnya adalah dua ayat berikutnya, yaitu nujumun qadarat. Kemudian an-nujumu ini adalah artinya bintang-bintang. Dia merupakan isim yang marfu, dan an-nujumu ini adalah fa'il dari fi'il berikutnya inqadarat ini. Jadi di dalam nahwunya ditulis sebagai fa'il. Kemudian karena dia ada idza sebagai idza syarat, maka nujumun qadarat ini menjadi syarat di kolom nahwu. Kemudian yang ketiga, inqadarat artinya berjatuhan, dia merupakan fi'il madi. Fi'il madi dengan domir mustatir hiya, karena adanya ta yang sukun di ujungnya. Dan dia adalah wajan 9. Inqadara yang qadiru, ya. Wajan 9. Kemudian di kolom nahwu jadi fiil. Dan saya ulangi lagi bahwa idzan nujumun qadarat merupakan sibih jumlah jorof madruf. Kemudian an-nujumun qadarat merupakan syarat yang ditimbulkan adanya huruf idza. Idza syarat di awalnya. Sedangkan waw memaktufkan idzan nujumun qadarat ke ayat sebelumnya. Demikian Pak Edi. Oke, terima kasih. Enggak ada tanggapan, komen atau mungkin yang perlu dikoreksi atau diperbaiki. Silakan. Udah sama. Udah sama ya? Sama. Oke, jadi bisa kita lanjut ya. Lanjut. Oke, yang ayat ketiga. Enggak, silakan. Ya, saya luruskan dari siapa? Pak Aril. Ya, saya luruskan dari Pak Fauzi tadi. Hampir sama ini. Jadi ayat ketiga ini, ma'idhal jibalu suyirat. Olah kalimatnya juga persis sama. Benawanya wa atof. Kemudian iza jibalu suyirat juga kalimat syarat dan naibul fa'il dan
fi'il madhi majhul. Jadi proses sama bahwa ini kalimat ini maktuf kepada kalimat sebelumnya. Artinya wa-nya jadi wa ataf, izanya juga menjadi huruf syarat dan juga sorof. Kemudian al-jibalunya juga menjadi naibul fa'il, ma'rifat dan ma'rifat dan naibul fa'il. Kemudian suyiratnya juga adalah fi'il madhi majhul. Nah, tapi dalam hal ini dia kembali ke wazan 13. Kembali ke wazan 13. Dari fa'ala ya. Jadi ini karena dia majhul menjadi di depannya berikutnya kasroh suyirat jadi majhul. Ifadahnya tetap wazan 13. Sama persis dengan yang kalimat pertama. Makasih, saya kira itu aja. Artinya juga sama kan? Dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi majhul. Ya, terima kasih. Oke, ada mungkin kalau saya mau ini ada yang menarik sebetulnya ya. Kenapa di ayat 2 itu dipakainya fa'il, fi'il, enggak pakai naibul fa'il dan fi'il. Karena mungkin gini ya, kalau kita lihat ya, yang lain-lainnya itu kan semuanya ini ya majhul. Kalau yang ini maklum. Kalau dilihat kalau wazan 9 itu kan dia menjadikan lazim ya. Nah, padahal kalau lazim itu kan nggak punya maf'ul bih. Kalau dalam kalimat majhul itu kan yang menjadi naibul fa'il itu sebetulnya kan maf'ul bih kan, maf'ul bih di kalimat ini. Makanya kenapa di ayat 2 itu digunakan kalimat yang fa'il fi'il bukan naibul fa'il. Itu aja sih tambahannya. Tadi barusan kepikiran saya kenapa ya ayat 2 itu tidak menggunakan majhul gitu. Oh, ternyata karena kan kalau di wazan 9 dulu kita belajar itu bahwa itu dia menjadikan fi'ilnya menjadi lazim. Jadi kalau yang wazan 13 itu kan menjadikan dia menjadi muta'addi. Jadi makanya maf'ulnya bisa menjadi naibul fa'il. Oke. Itu aja sih. Oke. Baik, terima kasih tambahan informasinya Teh Yanti. Kemudian kita lanjut ke ayat keempat. Ini juga polanya sama, enggak silakan atau mau langsung 2 ayat. Silakan. Saya boleh. Ini Teh Yanti ya, enggak. Ayat keempat ya. Ya, kalau 5 juga boleh. 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza isyaru utlat. Jadi di sini sama seperti pola ayat 1, 3 dan 3 ya. Kalau 4 kan beda sendiri tadi ya, karena dia fi'il dan fa'il dan fi'il. Kalau ini naibul fa'il dan fi'il. Jadi di sini memang dimulai dengan wa juga ya. Wa ini juga atof atau dia adalah huruf huruf atof ya, dia memaktufkan gitu ya, memaktufkan ke ayat 1. Kalau kita boleh nggak ya melihat ini sebagai yang dimaktufkannya itu kalimat, jadi kalimat iza insyaru utilat itu maktuf ke asyamsu kuwirat gitu ya, iza syamsu kuwirat gitu ya. Jadi dia maktufnya satu kalimat gitu ya. Nah, iza itu huruf asyartu jadi menjadi syarat gitu ya. Kemudian al-isyaru dia isim marfu sehingga dia sebagai nahwunya dia menjadi naibul fa'il karena fi'ilnya adalah fi'il majhul yaitu mutilat, yaitu dimulai dengan domah ya, mutilat itu sehingga dia ini merupakan fi'ilnya. Jadi isyaru itu artinya unta-unta yang bunting, kemudian utilat ditinggalkan. Jadi kan kalau zaman dahulu tuh unta-unta itu kan menjadi peliharaan yang sangat perhatikan gitu ya. Nah, kejadian mewah ya. Jadi nggak mungkin disia-siakan. Tapi pas saat itu gitu ya, pas saat kalau ini kan tentang cerita tentang hari akhir nanti ya, pas saat itu unta-unta bunting pun ditinggalkan gitu ya, ditinggalkan gitu ya. Mungkin itu aja kali ininya Kang Edi.
Jadi yang tadi utilat juga wazan 13 ya, karena ada tasdid. Tasdid kalau di di bahasan itu, jadi kalau ada wazan ke-13 itu berulang-ulang ya, jadi Iya. pekerjaannya berulang. Mau lanjut? Saya ada Boleh sedikit. saya. Siapa ini? Pak Aruf. Ya, Atau oke, Pak oke. Saya di ayat 5 ya. Silakan Pak Aruf. Nggak, sebentar, saya mau tanya nih, Bertanya. mau berpendapat sebenarnya ya, bahwa Boleh. sebenarnya di ayat ini ya, kalau kita perhatikan ayat iza zulzilatil ardu zilzalaha ya, al-zalzalah, itu kan Allah membuat formatnya iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrazatil ardu asqalaha, gitu ya. Jadi ada fiil, ada fiil mula-mula, kemudian di dalam fiil itu ada fa'ilnya, ya. Zulzila itu fiil ya, kemudian al-ardu itu fa'ilnya, kemudian zilzalah itu ada yang menjelaskan gitu, objek yang menjelaskan. Sepertinya kita di fokusnya tuh ke memperhatikan secara zahiriah gitu. Sedangkan di dalam ayat ini kita tidak diberi kesempatan untuk melihat contohnya, sehingga kemungkinan-kemungkinan itu berkembang di dalam diri kita untuk menafsirkan bagaimana gunung ketika digoncangkan, bagaimana unta-unta bunting itu ketika ditinggalkan, bagaimana bintang-bintang itu ketika berjatuhan, itu tuh berkembang di dalam diri kita gitu. Yang ujung-ujungnya kita mengatakan bahwa Allah itu maha besar. Kalau ini terjadi ya kita berlindung kepada Allah. Jadi kemungkinan dengan adanya ini bisa terjadi banyak versi penafsiran, itu wajar. Karena memang tidak dijelaskan seperti zulzilah ini. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzalaha itu kan ada objeknya kan. Bagaimana, dan itu secara pengetahuan juga sudah ditemukan bagaimana gempa-gempa itu terjadi, sudah ada ilmunya. Tetapi kalau bintang berjatuhan itu belum ada ilmunya gitu. Jadi itu pendapat saya. Makasih. Oke, terima kasih tambahannya Pak Fauzi. Enggak, Pak Aruf. Oke, jadi saya Baik, ayat Pak 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izal wuhusyu husyirat. Wa atof. Iza itu yang apabila, berarti kita kalau sekarang pakai apa namanya, iza sartiyah, zorfiyah sartiyah kita pakai. Wuhusyu ini adalah jamak taksir dari wahsyun dari wahsyun atau binatang-binatang liar. Wahsyun husyirat, dikumpulkan. Saya agak kagok ininya karena masih ada di pola. Kemudian yang keenam, saya ambil 2 ya Pak Edi. Moga. Wa izal biharu sujirat. Wa iza sama, dan apabila biharu itu adalah jamak taksir dari laut jadi bahrun, awalnya bahrun menjadi biharu, sujirat dijadikan meluap. Semua itu dimaktubkan ke ayat yang pertama, yaitu wa izal samsu apa tadi? Kuwirat. Oke. Mangga lanjut Pak. Oke, terima kasih Pak Aruf. Ada tanggapan atau tambahan tentang ayat 5 Sebenarnya dan kalau 6? dimaktubkan ke ayat sebelumnya juga bisa ya. Bisa. Jadi nggak usah ke ayat pertama gitu. Jadi ke ayat 5. Misalnya Ijal biharu itu juga dimaktubkan ke ijal husyu gitu. Apakah itu boleh gitu? Boleh. Iya. Boleh. Dulu di pertemuan sebelumnya juga Pak Musrif pernah menjelaskan. Iya, Artinya boleh memang ya. sebetulnya itu merupakan itu kan satu rangkaian, ya. Tapi memang ini ujung-ujungnya di ayat yang pertama gitu Pak Fauzi. Saya ingat kapan Oh, gitu. Sebelumnya pernah dijelaskan Pak Musrif. Oke, enggak? Ya, biasanya di pertama ya. Iya. Ya, di sini biasanya di kalimat yang pertamanya.
Iya, dimaafkan. supaya nggak berubah gitu maksudnya. Ada Karena apa ya, nafasnya tuh sama. Karena nafasnya tuh sama semua kan, Iya. apa, menjelaskan pola-pola yang sama. iya. Oke, makasih. Ya, mau kita Nah, lanjut? kalau di sini izin di sini belum ada ininya ya, apa, mujarot-mujarotnya ya. Maksudnya Hmm, asal katanya gitu. Kayak soalnya kalau kayak tadi misalnya kuwirot, ini kebetulan aku bacanya dia sebenarnya bukan dari diambilnya dari bukan bahasa Arab, tapi dari bahasa Persia, dari Kawaro gitu. Tapi nggak tahu nih apakah ada pengaruhnya atau tidak. Kemudian juga tadi ini apa kodarat tadi ya, itu ada asalnya bisa dari kata al-qudroh, bisa dari kata al-inqidar. Itu kalau al-qudroh itu keruh, hilang kecemerlangannya, ada juga diambil dari al-inqidar, itu keterjatuhan, jadi meluncur ke bawah. Itu mungkin bagus juga diambil apa ditambahkan dengan apa kata aslinya ya, kata mujarotnya. Kayak suyirat diambil ada kata saro, itu berjalan kayak gitu. Kemudian apalagi ya, asyaro ya, al-isyar itu dari asron. Ya, begitulah kira-kira tambahannya mungkin memperkayaan. Oke, terima kasih. Begini rule-nya Teh Emma ya. Di dalam penulisan di bagian Ya, kata boleh sekumplit mungkin. Misalnya fiil madi, majhul, domirnya, wajannya, mujarotnya, gitu ya. Kemudian bila perlu turunannya sekalian dijajarkan boleh untuk kita latihan. Tetapi makin sini, makin kita latihan, biasanya kemudian yang dituliskan itu makin berkurang, tetapi bisa disebutkan secara verbal, gitu. Contohnya tadi misalnya sujirotnya oleh Pak Edi, dia sebutkan mujarotnya adalah dari sajaro, ya juru, tetapi kemudian menjadi wajan 13 dikasihlah dia tasjid misalnya. Nah, boleh diterangkan kayak gitu panjang lebarnya. Bila perlu tidak dituliskan fiil madinya, dituliskan langsung domirnya apa namanya hiya gitu. Tapi langsung ketika dibilang ini adalah fiil madi, bahkan ini majhul gitu dan boleh. Jadi feel free Teh Ema. Kalau Teh Ema mau komplit, oh bagus sekali. Saya senang melihatnya. Tetapi itu biasanya untuk KJ orang lain. Untuk diri sendiri tergantung masing-masing. Silahkan aja. Mau dikumplitkan, itu mau diitukan silahkan. Gitu iya. Mangga. Oke, ya. Terima kasih Pak Asri penambahannya ya. Ini guys, seperti ini saya tambahkan pasal 13 dalam kurung ada fa'ala ya, ini supaya untuk mengingatkan aja ya. Jadi biasanya nggak ada ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke ayat mungkin 7 dan 7 aja 7 karena nanti 8 dan 9 digabung di 7 aja. Silakan Teh Ema. oh Ayat 7 Angkari, Ema, itu ayat 7. benar. Ini baru ayat 7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzan nufuzu zuwijat. Wa ini hampir sama ya dengan pola-pola yang sebelumnya. Wa itu huruf atop. Kemudian iza itu juga asyartu, maktufnya ke apa itu merupakan zarf zaman juga. Maktufnya ke yang kalimat yang jumlah yang pertama. Kemudian anufusu itu bentuk jamak, tidak ada jamaknya, jamak taksir ya, jamak taksir anufusu dari nafs, isim marfu. Kemudian zubijat ini fiil madhi yang pasif. Nah ibu sama ya, ininya domirnya hiya di sini. Kemudian wazan 13 tadi ya Pak. Itu mungkin hampir sama lah ya. Nah, Mau dibahas subizatnya dari apa? Ini Teh Ema. apanya? Tadi kan biasanya langsung dikaitkan dibahas ini mujarotnya apa awal dari Zuwijat atau kalau mau Oh, ditambahkan.
Kalau apa ya tadi yang nufusu ya? Wajah. Zawaja ya. Iya, Kalau mujarotnya kan dari zawajah. kalian sih sudah jelas sih. Oke ya. Kayaknya Kalau kalau nggak kita salah biasanya kan kalau kita biasanya kan di mujarot aja ya, mujarot ya. Bukan Iya. asal ya. Kalau asal itu kan lain lagi gitu ya. Udah dari Parsi kah namanya, dari mana gitu. Kalau ini ada di buku apa? Kaukaban gitu. Iya. Mujarot ya. Ya ada, kalau Anupusan ada di Kaukaban. Iya. Sujiro Yusajiru gitu ya. Zuwijat. Zuwijat kan dari Zaujan juga sama ya. Oke, kalau tidak ada langsung kita lanjut ke 8 dan 9 ya. Mungkin bisa langsung disambung. Jadi satu, enggak silakan. 8 dan 9. Zuwijat belum kan? Oh, ini belum dibahas tadi. Gimana? Belum Zuwijat belum. Tadi kan baru Nufusu. Oh, ya enggak. Nufusu, oh ya. Masih tema mau nambah lagi atau? Sudah tadi. Sama aja ini. Zuwijat. Iya. Apakah ada yang sesuatu yang baru? Tapi kira-kira sama aja sih kan. Wa izal mau'udatu su'ilat. Ini mah Yang 8 ya. Berikutnya nanti 8. 8 dan 9 digabung aja. Iya. Yang tadi berarti belum dong wa izan nufusu zuwijat. Kan udah tadi. Tadi sudah. Dengan wa izal. Oh udah ya. Sudah, sekarang TMA 8 dan 9. Oh iya, gitu. Oke, enggak. 8 dan 9. Wa izal mau'udatu su'ilat. Ini sama wa itu huruf athof. Kemudian iza itu asyartu, matufnya ke sama tadi yang jumlah yang pertama, kalimat yang pertama. Kemudian an-nufusu, udah itu mah. Al-mau'udatu. Al-mau'udatu itu apa namanya? Kalau ini juga sama ya, tak jamak ya. Jamak Isim marfu. itu isim ya, isim marfu, kemudian jamak muannas. Ini muannas salim kan? Iya. Kemudian su'ilat itu fi'il madhi majhul. Domirnya ya. Itu wazan 1. Wazannya 1. Sa'ala yas'alu. Kemudian dari sisi nahunya. Zuwijat sama tadi. Mujarotnya zauja ya. Zauj. Pasangan. Yang 8. Sebentar untuk yang 8 dulu sebelum ke 9. Yang mau udatu itu adalah jamak taksir ya, Mak. Ya. Oh, jamak taksir ya yang mau udatu ya. Iya. Teruskan ke 9. Itu belum. Jangan tilu itu. Yang ke 9. 9. 9 itu bi aydzambin qutirat ya. Ya. Bi aydzambin qutirat. Bi-nya bi ay itu jar majrur. Kemudian bi aydzambin qutirat. Bi aydzambin. Ini satu rangkaian. Bi ai jar majrur. Ai zambin mudhof ilaih. Iya. Tiga-tiganya jadi hal ya. Kok jadi ini enggak? Ya? Suaranya? Hilang suaranya.
terlempar mungkin. Atau ini Lempar. Terlempar. ya nggak ada ini. Enggak kok Hilang. ada. Ada. Oh, Oh, ada. masih. Ada. Oh, Diam. Ada. Enggak, silakan. Ada. BI kan jar majrur ya. Ya. Jambi dosa. Ayi dan bin lanjut itu nyambung. Sorofnya jar majrur. Ya. Nahunya apa, Bu? Apanya? Nahunya apa? Di nahunya ada nggak? Namanya. Kalau saya di nahunya tuh Najim, hal, jadi hal, ya. jadi BI itu jadi hal gitu. Iya, kalau jar majrurnya tuh hal, menjadi hal dia. Kan jar majrur itu keterangan. Di ayat Zambil. Kemudian Zambi ya dosa Jambi. isim majrurnya. Nah, kalau dari ayi Zambi itu menjadi mudhof ilaih. Nah, ini di satu warna ini. Jadi satu warna. Betul itu. Ayi dan bin ini satu blok agak abu-abu. Satu. Ya. Kan ayi Zambi jadi apa? Satu ini ya yang disandarkannya itu dosanya. Kemudian kutilat itu fi'il madi majhul. Domirnya ya itu mungkin Naibul fa'ilnya ya. naibul fa'ilnya yaitu apa kutilat Jadi domir Mustatir. atir. Ini jadi sebagai di nahunya fi'il naibul fa'il. Ya. Kemudian ya bisa tambahkan jadi ini bentuknya fi'il naibul fa'il. ya. Oke. Nah, terus sama ini yang satu lagi ini secara keseluruhan di ayi dan bin kutilat ini maf'ul bih. Jadi Maf'ul bih dari mana? Dari kalimat dari atasnya, Pak. dari Jadi surat ini 8 ayat 8. Jadi ayat 8 ini ada naibul fa'il, fi'il dan maf'ul bih. Ini satu menyambung ke ayat 8-nya. yang mana, Pak? Yang maf'ul ini yang mana? Ini Kutilat. di ayi dan bin kutilat ini satu ayat. Oh, satu itu ayat maf'ul ini bih ya? adalah Itu sebagai hampir maf'ul sama bih. dengan makulun qaul ya. Kan ditanya apa gitu, ditanya karena apakah dosa dia dibunuh, itu hampir sama dengan apa maf'ul bih dari kola ya kan, suilat ditanya. Kalau makulun qaul berarti kan maf'ul bihnya itu semuanya kan? Iya, Ya, biayi dan yang saya tanya tuh BI-nya aja gitu. Oh, kalau biayinya kan itu jar majrur. Kemudian Majrur kan hal kan? Kan? kalau hal itu biayi biayi dambin. dambin. Kan Jadi itu satu. ayinya itu tidak ditanwin ya. Berarti masih berketergantungan ya karena dia Jadi menjadi mudhof, mudhof ya. kan. Mudhof. Jadi Ah. biayi dambin itu satu kesatuan sebagai hal. Iya. Kutilat itu udah benar itu majhul madi majhul. Nah, kemudian biayi dambin kutilat itu adalah maf'ul bih atau lebih tepatnya makulun qaul dari suilat dari ayat yang ke-8 itu kan ditanya apa gitu tentang dengan apa karena apa dosanya dia dibunuh gitu kan. Bayi-bayi perempuan itu ditanya gitu. Iya. Karena apa dosanya dibunuh? Jadi kan sebagai maf'ul bih kalau Pak Adi, tapi kalau saya lebih cenderung ke makulun qaul yang memang isi dari pertanyaannya itu gitu. Iya. Kalau maf'ul bih juga ini nggak pas. Oh, bukan ini ya. Boleh saya berkomentar, Pak? Silakan, Pak Hatta. Bukan hal Kalau Pak semuanya, Hatta bukan. berkomentar, saya boleh bertanya nggak? Pak Hatta nanti kan berkomentar. Sebentar, saya ini mau komentar dari Bu Risma dulu saya. Sebentar. gitu. Ya, mangga. Saya soalnya mau bertanya, Nanti ya. siapa tahu kejawab. Bentar. Su'ilat itu kan fi'il majhul. Sedangkan fi'il maklumnya adalah sa'ala. Nah, takdirnya jadi sa'ala bertanya. Nanti di akhir kiamat Allah akan bertanya kepada siapa? Kepada maudata, bayi yang dikubur hidup-hidup tersebut, bayi perempuan. Nah, berarti bayi perempuan naibul fa'il yang awalnya adalah maf'ul bih ke satu, yang awalnya. Jadi maf'ul bih ke satu karena fi'ilnya
majhulkan, maka menjadi naibul fa'il. Sedangkan maf'ul bih kedua yaitu berupa jumlah bi ayyizan bin kutilat. Makanya itu kalau dijadikan maf'ul bih, jumlah tersebut harus lengkap sebagai maf'ul bih kedua dari su'ilat. Yang lebih lengkapnya sadat masada maf'uli su'ilat as-sani. Jadi jumlah bi ayyizan bin su'ilat menempati posisi maf'ul bih kedua dari su'ilat. Demikian Ibu Yanti. Ya, mau bertanya aja. Oke. Sekarang kalau yang ini ya, saya mau bertanya, bi ayyizan bin kutilat itu kan hal ya. Berarti hal dari kalimat kutilat ya. Jadi halnya didahulukan dari fiilnya gitu ya. Jadi kan kita sepakat bahwa ini bi ayyizan bin kutilat ini merupakan hal itu berarti kan keterangan ya. Nah, keterangan dari kalimat yang mana? Hal dari kalimat yang kutilat itu ya, kalau ngelihat ininya ya, lihat su'ilat bukan bagiannya ini kolom-kolomnya ini. Nah, saya memang masih bingung kemarin, saya nggak memberi tanda apapun di bi ayyizan bin kutilat. Saya cuma langsung aja memberi tanda bi ayyizan bin kutilat itu sebagai maf'ul bih gitu ya. Sedangkan di ayyizan binnya itu kalau di sini kan hal ya, kemarin saya masih kosong, memang masih bingung. Hal kemana? Hal ke kutilat ya. Jadi kalimat ini diawali dengan hal dulu, baru diikutin fiilnya gitu ya. Kalau itu makan, jadi ini saya nggak tahu apakah penggambaran dan pewarnaannya tepat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di ayyizan bin kutilat ini adalah maf'ul bih. Berupa apa? Itu memang maf'ul bih, saya juga sepakat itu maf'ul bih. Nah, ini berupa di ayyizan binnya itu kan kalau kita lihat jar majrur ya hal memang ya. Tapi halnya ke kalimat ke kutilat kan menuju ke kutilat ya. Berarti ini halnya mendahului gitu ya. Mendahului fi'il gitu ya halnya. Bu Erni, Bu Yanti. Boleh sama aja kok. Bu Yanti, ini sekalian nanti Pak Edi perbaiki sedikit ya, coba saya sharing sedikit. Yang pas bagian yang ini aja. Dulu ya. Yang bagian ini ya. Oke, yang ini. Ada nggak? Ada. Nah, jadi ini untuk menjawab Bu Yanti ya, Kang Edi. Jadi si tadi cerita yang atas ada naibul fa'il, kemudian fi'il, kemudian dilanjutkan dengan maf'ul bih kedua yang bawah. Seperti Pak Hatta bilang, ini satu kesatuan maf'ul bihnya semua. Tetapi jar majrur mudhof ilaih seperti Ibu Lisma katakan itu adalah hal. Halnya itu kepada kutilat, yaitu fi'il naibul fa'il. Jadi ini merahnya di sini Pak Edi. Ya, jadi satu kesatuan hal, fi'il, fa'il, naibul fa'il, mereka itu adalah maf'ul bih kedua. Jadi apa hubungannya hal dengan fi'il, naibul fa'il? Justru fi'il, naibul fa'il memiliki hal sehingga jadi satu makna. Nah, fa'il, naibul memiliki hal itu adalah maf'ul bih kedua. Dari mana? Dari yang atas gitu. Dan ini semua nanti urusannya dengan syarat. Teruskan silakan Kang Edi. Bisa di stop dulu. Saya mau nanya dulu boleh? Oh, mangga. Pak Hatta, kalau konteks dari sada masada maf'ul ini itu kan biasanya itu kan tepatnya itu ke satu fiil yang tadinya memungkinkan untuk dua maf'ul ya. Kemudian karena satu maf'ul juga sudah mencukupi ya, seperti kayak zona gitu ya, roaita gitu kan, kayak semacam gitu. Kalau di sini kan sudah jelas ini maf'ulnya ada dua ya, pada awalnya itu dari mau'udatu. Nah, jadi konteks sada masadanya itu bisa enggak sih masuk juga enggak gitu Pak? Punten. Sebelum ke sana sada masada itu apa tadi ya? Ada masada. Bapak terusnya istilah baru, jadi pengen tahu tuh apa. Apa tuh Bu Lisma? Agak bingung. Bu Lisma ilmunya tinggi ya. Iya makanya. Jadi biar nggak bingung, mending ditanya dulu. Mangga Pak Hatta. Bu Lisma. Ya. Tadi jelaskan dulu apa pertanyaan itu, apa sada masada itu maksudnya. Jadi gini, kan kalau misalkan gini ya, kalau zona itu misalkan mempunyai
amalan yang menasobkan dua maf'ul ya, artinya mempunyai dua Dua-duanya nasob ya. dua-duanya. Nah, ketika yang satu tidak dimunculkan, kemudian yang satunya itu berupa misalkan bukan jumlah ya, itu jumlah misalkan masdar muawal. Nah, si masdar muawal itu mewakili dari maf'ul yang pertama tadi yang hilang. Nah, itu berlakulah hukum gitu, hukum sadam masada maf'ula ini. Nah, kalau di sini saya lihatnya kan ada mau'udatu itu sebagai naibul fa'il, tetapi dia terbentuk dari isim maf'ul ya. Dia itu sebagai tadi maf'ul yang pertama gitu ya. Nah, ini sudah jelas ada maf'ul keduanya. Jadi apakah proses tadi kaidah sadam maf'ula ini itu masih berlaku juga enggak gitu maksudnya Pak Hatta? Bukan maf'ula ini Ibu. Sada masada maf'uli su'ilat asani, bukan maf'ulai, bukan dua maf'ul. Kan? Sekarang begini. Saya akan memberikan contoh. Sa'altu Zaidan mas'alatahu. Sa'altu saya bertanya Zaidan kepada Zaid. Yang ditanyakannya mas'alatahu, masalahnya dia. Nah, mas'alatahu sebagai maf'ul bih kedua dari sa'altu, ya kan? Betul. Ya, betul. Apakah nasab? Nasab. Apakah dia isim mas'alata? Bukan. Mas'alata kan isim. Isim. Ya. Sekarang bi ayyizan bin kutilat. Apakah isim bukan? Isim, karena kan di dengan huruf ba ya, dengan huruf bi. Keseluruhannya. Oh, kalau tadi mas'alah tahu isim nasab. Nah, kalau sekarang bi ayyizan bin kutilat, makanya ini mesti ditakwil masdar. Masdar. Ya, mesti ditakwil masdar. Jadi bi ayyizan bin kutilat itu zan biha masdar nasab berarti ya? Iya, bizan biha. Ya, maf'ul bih kan tadi. Ya. Maf'ul bih goiru sorih juga. Ya. Jadi bizan biha ini. Jadi ini ditakwil masdar, makanya sada masada maf'uli su'ilat asani. Karena ini bukan isim yang mansub. Tapi keseluruhan bi ayyizan bin kutilat itu mesti ditakwil masdar. Bahasa kita itu kedudukannya. Iya, kedudukan. Dia nasob gitu. Padahal aslinya dia jar majrur, ileh dan seterusnya. Mungkin yang menjadi keheranan dari Ibu Lisma itu adalah bahwa Sa'ala itu menanya itu atau ditanya itu dia mempunyai maf'ul 2 atau maf'ul 1. Nah, seperti itu mungkin. Kalau maf'ul 2 terpenuhi. Tapi kalau maf'ul 1 kan kelebihan. Memang bisa kan kalau bertanya kepada siapa itu maf'ul 1. Gitu ya. Apa yang ditanyakan itu maf'ul 2. Sama juga kan sebelumnya kita membahas ya muta'adi yang butuh kayak ja'ala misalnya menjadikan gitu ya. Ja'ala menjadikan apa untuk siapa misalnya gitu. Tapi pertanyaan Aruf itu sah. Jadi begini, Pak Aruf tadi bertanya tentang su'ilat. Jadi begini, kalau asalnya kan kalimatnya itu bayi-bayi itu bertanya kan gitu kan. Siapa yang ditanya oleh Allah? Allah akan bertanya kepada bayi-bayi itu kan gitu. Kata Pak Aruf itu sudah cukup karena ditanya itu cukup satu maf'ul. Nah, mengapa kok berani-beraninya bi aidam bi futilat itu menjadi maf'ul bih kedua? Karena goiru sorry. Dengan adanya bi itu menjadikan dia goiru sorry. Yang dulunya misalnya lazim saja dengan menggunakan bi jadi boleh punya maf'ul bih nama satu. Nah, itulah enaknya maf'ul goiru sorry. Jadi walaupun itu sudah cukup dengan satu, muncul lagi maf'ul bih kedua karena dikasih bi gitu loh Pak Aruf tambahannya. Jadi pertanyaan Pak Aruf betul itu. Wah, ini kan dengan satu aja nggak cukup. Iya, sebut dengan cukup. Tapi untuk nambah satunya si maf'ul maka ditambahin bi. Persis seperti yang lazim. Yang lazim tanpa harus pakai maf'ul. Ya, tapi ketika dikasih bi gitu menjadi bisa binurihim. Masih ingat yang itu cerita
di kelasnya. Gitu Pak Arif tambahannya. Betul Pak. Itu ada pergeseran makna sebabnya Pak, Ya. pergeseran pola jadinya. Oke, monggo Oke. lanjut. Oke, kita lanjut ke 10. 10 sih sampai 13 tuh sama tuh. Ya, silakan langsung 10, 11, 10, 11 dan 12, 13. Jadi biar enggak, silakan 10, 11 atau mau langsung 13 ya, enggak. Saya aja Pak, biar Ya, cepat. enggak Pak Fauzi ya. Ya. Alhamdulillah. Wa idza suhufu nusyirat. Wa artinya dan, dia merupakan huruf al-atfu dan berfungsi sebagai waw al-tof. Idza artinya apabila, dia merupakan huruf asyartu al-jawabu dan dia maktuf ke idza pada awal kalimat ini, pada awal ayat surat ini. Kemudian idza ini juga berfungsi sebagai zorof zaman sehingga dia mempunyai majruf. As-suhufu artinya lembaran-lembaran, merupakan isim marfu dari dan juga merupakan naibul fa'il dari nusirat. Nusirat ini setelah as-suhufu ada nusirat. Nusirat artinya dibentangkan. Dia merupakan fi'il madi majhul wajan 13 yang majhul. Kemudian domir mustatir hiya. Jadi dia ada domir mustatir hiya. Hiya ini digantikan oleh as-suhufu menjadi naibul fa'il. Dan di dalam nahwu dia naibul fa'il fi'il. Dan idzas suhufu nusyirat itu saya jadi ragu nih. Idza ini termasuk syarat apa tidak ya? Kalau idzanya ya. Kalau idza, kalau saya tulis kadang-kadang dia jadi syarat, kadang-kadang enggak gitu. Idza suhufu nusyirat tuh jadi suhufu nusyirat jadi syarat, idzanya itu adalah huruf syarat begitu. Iya. Saya pikir sudah selesai ya. Kalau iza nggak bisa kalau mau pakai syarat bukannya huruf Pak Fauzi. Kalau Enggak, dia huruf syarat Pak. Isim syarat itu. Isim syarat dia kan, tapi Ya, isim syarat itu termasuk syarat. Ya isim syarat. Kalau yang pakai huruf adalah apa namanya yang sekonyong-konyong tadi yang tiba-tiba Fujaiyah gitu nah. Ya, jadi pada awalnya dia huruf. Pada awalnya dia huruf asyartu al jawab ya. Kemudian dia menjadi isim kan di dalam kalimat ini kan? Ya, kalau menjadi isimnya isim syarat. Kalau menjadi isim dia mempunyai i'rab. Tapi kalau dia punya huruf, dia tidak punya i'rab gitu, Pak. Waduh, itu ilmu saya belum sampai ke sana, Pak. Bukan itu. Ya, jadi menjelaskan bedakannya aja itu. Oh, gitu. Jadi yang saya tahu iza ini adalah huruf asyartu wal jawabu ya. Di kolom berapa gitu ya. Kemudian dia menjadi isim syarat. Isim syarat yang memaktuf ke iza pada kalimat sebelumnya. Nah, karena dia isim syarat, dia tidak termasuk syarat. Yang syaratnya adalah suhufu nusirat. Suhufu itu adalah isim marfu, naibul fa'il. Kemudian nusirat itu adalah fi'il madi yang majhul, wajan 13, fi'il. Nah, ini jadi syaratnya, suhufu nusirat. Karena iza itu berhubungan langsung sama syarat gitu ya. Seperti pembahasan pada awal ayat ini. Jadi, itu yang saya tuliskan di dalam jawaban pekerjaan saya. Sedangkan iza itu karena dia zorof, maka suhufu nusirat menjadi majruf. Kalau digabung menjadi zorof majruf gitu. Begitu Pak. Terus. Kemudian yang 11, wa itu dan, dia merupakan huruf al-atfu dan berfungsi sebagai waw atof. Iza sama dengan di atas adalah huruf asyartu wal jawabu yang maktuf ke iza pada ayat pertama. Kemudian sebagai zorof zaman ya betul. Kemudian as-sama'u isim marfu yang naibul fa'il berfungsi sebagai naibul fa'il. Kusyitat artinya dilenyapkan, dia adalah fi'il madi majhul dengan domir mustatir hiya wajan 13 sebagai fi'il 13 Pak. majhul. Hah?
Itu nggak pakai tasdid. Nggak pakai tasdid. Ya. Berapa nih, Pak? Wazan 2. Wajan Ya, 2. Oh iya betul, wajan 2. dua. Wajan 2 ya, kusitat ya. Kuilat ya. 2 ya. Situ wajan 1, Pak. Karena ini Kusitat. majhul aja. Kan ada ainnya kasro, Bu. Kan itu majhul. Majhul ya, betul, majhul ya. Iya, kalau majhul kan dibentuk dari maklum ya. Jadi Jadi kasato yak 1 kan, wajan 1. Kemudian kasatonya dijadikan apa kaidah majhul jadi kusito. Gitu jadi kan? awalnya tuh sujara bukan ya? Bapak yang mana sih? Kusara ya. Kusito. Kusito. Iya, Kusito sama itu wajan 1 wajan 1. Oh, gitu dari ya. kasato yak 1 itu wajan 1. Kemudian itu kan fiil maklumnya ya. Kemudian ketika dimajukan jadi kusito. Kasato yak situ. Yak situ ya. Ya, kasato yak situ. Kasato yak situ. Ada i-nya, Bu, di itu. Ya, di mujarotnya gitu. Yak situ atau yak sato? Yak situ. Yak situ. Lihat di kamus sudah. Dilihat lagi. Kalau di kamus dia kasato yak situ. Di kamus ya, yak situ. Kaston. Kalau yak situ berarti memang wajan 2. Iya, wajan 2. Kalau saya wajan 1. Jadi dia menghilangkan. Mudorenya apa, Bu Lisma? Yak sato. Yak situ. Oh, ada. Kasato. Di kamus Mahmud sih, di kamus Mahmud. Oh, beda ya. Bu, di Kaukaban. Bu Risma, Kaukaban nggak ada, di Kaukaban nggak ada. Bu Risma, mohon maaf Bu Risma. Salah ya? Ya. Kalau wajan ke-1 itu tidak ada syaratnya, Ibu. Ain fi'il dan lam fi'il. Ain fi'il atau lam fi'il mesti huruf halqi, ini tidak ada, Ibu. Halqi. Ya, ain fi'il atau lam fi'il harus huruf halqi, hamzah, ain, ha, lid, kho. Nah, itu. Yang ini tidak ada ain fi'il dan lam atau lam fi'ilnya tidak ada. Maka ini bukan wajan 1, Ibu. Izhar ya, tidak ada huruf izhar. Ya, tidak ada huruf izhar ya. Iya. Jadi yang situ ya berarti saya salah. Kalau saya lagi gimana keterangan Pak Hatta? Pengen ditangkap dulu. Gimana Pak Hatta barusan? Ya, jadi ini Bu, kalau ada lam fi'il atau ain fi'il yang itu adalah huruf izhar, nah itu pasti dia termasuk ke wajan 1 gitu. Emang dulu udah jadi kaidah ya itu ya Pak Hatta ya. Jadi jadi tidak usah lihat kamu sebetulnya gitu. Kalau ain fi'il di situ kan shin, terus lam fi'ilnya to kan. Nah, kalau ain fi'il atau lam fi'ilnya bukan ain fi'il atau lam fi'ilnya itu huruf izhar yang aha ho agoha. Nah, itu pasti itu wajan 1 gitu. Tapi kalau ini kan bukan. Jangan Bu Lisma, gitu. Bu Lisma, Pak Hatta, jangan. Itu jangan dijadikan kaidah di kita. Kita kan sudah pergunakan kamus, mau kamus elektronik, mau kamus Mahmud, pakai kamus aja udah cukup lah. Makanya saya baru dengar. Kan sulit nanti. Dulu saya nemu di ini Pak. Nemu di Alubab. Iya. Di KBI sebenarnya di KBI pun diterangkan, di KBI pun sebenarnya diterangkan pada pekan keberapa ya masalah wajan 1 sampai 6. Nah, di KBI itu diterangkan bahwa wajan 1 syaratnya ain fi'il atau lam fi'il harus ada huruf izhar. Tetapi tidak semua fi'il yang ain fi'il dan lam fi'ilnya ada huruf izharnya wajan ke-1. Nah, jadi setiap bola pasti bulat, tetapi tidak setiap yang bola itu tidak setiap yang bola itu bola. Nah, kalau wajan 1 mesti ain fi'il dan lam fi'ilnya ada ain fi'il dan lam fi'il, tetapi tidak semua yang ada ain fi'il ada huruf idhar di ain fi'il dan lam fi'il adalah wajan ke-1. Dan itu ada di KBI, Pak. Iya, betul ada, tetapi itu tidak menjadi absolut sebuah ketentuan. Oleh karena itu tadi ada setiap bola pasti bulat, setiap bulan mesti comrok, kan? jadi comrok, misro, Pak. jadi tidak menjadi kaidah gitu. Udahlah, kalau kita lempeng-lempeng aja dulu, nanti lah kalau itu mau udah levelnya lebih tinggi lagi. Di ilmunya ada dikasih, tetapi itu tidak harus kemudian soalnya belum menempel, jadi makanya bingung diulang lagi. Sebagai pengetahuan tambahan aja lah. Silakan, teruskan. Kamus jelas.
Kita langsung 12-13. Enggak. Silakan. Siapa mungkin yang 13 bukannya sama. ya 13 apa 12-13 sama, nanti 14 paling yang terakhir. Ini Pak Mitra nggak ada suaranya. Pak Edi aja dulu. Silakan. Kan tugas moderator untuk membagi. Padahal banyak loh sekarang kita alhamdulillah 36 orang. Ada Pak Bu Sumi nih, Bu Sumi. Pada diam-diam semua. Bu Sumi Vero tuh Bu Sumi tuh. Bu Sumi bicara nyebut tuh Bu Sumi. wae. Banyak 36 orang ya, betul ya? Iya banyak sekarang. Ada Bu Nurul. Ayo Bu Bu Ada Bu Sumi Nurul. Heti, jemput ada Bu aja Bu Iis, Sumi. ada Bu Mardia, ada Pak Malik, ada Pak Alri. Pak Alri juga ada tuh. Banyak nih, Pak Kusman nih. Di kapal Bu Lisma. Itu kemana wae? Muncul aja Bu Sumi. Baru muncul. Iya. Enggak, silakan. 12-13 Bu Sumi. 12-13. Pak Widi, Bu Sumi. Hilang lagi Bu Sumi. Di kapal Pak. Enggak. Ini ada Pak Alri nih. Pak Alri. Pak Alri. Bali. Ayo Pak Alri. Pak Aril. Jangan keliru Pak Aril, Pak Alri. Pak Alri sama Alri. Nama kau bolak-balik. Sedang di Bu kapal. Sumi sedang di Oh, kapal. sedang di kapal. Mantap. Lagi di kapal. Silakan Pak Aril. Pak Aril, enggak Pak Aril. Oke, yang berapa? 13 ya? 13. Langsung 2 ayat, Pak. 13, 14. 12-13. 12-13. Mungkin mau habis saja. Ya. Oke, ada 12 kan itu. Ya. Wa izal jahimu Jahimu su'irat ya. Sama polanya kan? Wa atof, juga huruf atof. Meniza jika kita sepakati huruf asyartu. Wa dorof ya. Al jahimu menjadi isim marfu, juga mu'anas, dan juga ini bukan apa namanya jamaah taksir, bukan ya. Al jahimu su'irat fi'il madi majhul yang jelas, domirnya wazannya juga wazan 13, majhul juga. Kemudian al-jahimu dan su'irat juga menjadi majrur dari iza, sama berfungsi juga sebagai naibul fa'il. Al-jahimu dan su'irat jadi fi'il madi majhul, merupakan syarat semuanya. Kemudian yang 13. Habisin Pak Ariel. Iya, 13. 13 wa izal jannatu uzlifat. Sama lagi wa atof juga iza syarat, al jannatu juga merupakan isim marfu dan merupakan naibul fa'il, bersama uzlifat menjadi madruf dari huruf syarat iza, isim syarat iza. Semuanya menjadi syarat dari suruhan gabung di ayat pertama tadi. Artinya apabila surga didekatkan. Nah, kemudian jawab dari ini semua langsung ya, sejawab sekalian aja ya. Ya, jawab sekalian, Pak. Jawab sekaliannya adalah alimat nafsu ma'akhdarat. Maka memang nggak terlihat kata makanya, tapi kita asumsikan saja. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah ia kerjakan. Kalimat ini adalah fi'il madi, domirnya hiya, wazannya wazan 4, ya sama wazan 4. Ini adalah fi'il, sedangkan fa'ilnya adalah nafsun, diri atau jiwa. Jika nakirah dia bersifat isim marfu, fa'il, jadi fa'il daripada kalimat nafsu. Ma akhdarat ini gabung menjadi mausul silah. Mausul silah di mana ma adalah isim mausulnya, silahnya adalah akhdarat yang merupakan fi'il madi, wazan 7, domirnya hiya. Menjadi bersama-sama ma akhdarat adalah maf'ul bih. Jadi fi'il fa'il maf'ul bih. Jadi merupakan jawab dari semua
syarat di atas. Oke, Kira terima itu. kasih Pak Arin. Apa ada tanggapan terakhirnya? Halo. Ini yang perlu diperhatikan Pertegas. juga, ini ahdarat ini kan tidak sama dengan kasabat ya, tidak sama dengan ja'ala gitu ya. Ya, Ahdarat ini artinya dia telah dihadirkan begitu ya. Hadir ya. Telah ya. dihadirkan. Artinya ini seperti pekerjaan kita tuh dihadirkan ke hadapan Allah gitu ya. Ya, diperlihatkan. Jadi ini Diperlihatkan kita ya. menjadi tadi menghadirkan. Hadirkan ya, ya betul. Ya. Ala yuf'ilu ya. Ahdaru yuf'ilu. Oke, baik. Kalau alimat wajan 4 ya. Iya. Alimah sama macam Alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Kalau ahdarat itu 7. Wajan 7. Ahdara yukhbiru ya. Ya. Pak Oke. Pak Edi, sebelum Ibu Lisma atau Pak Hatta nanti menyampaikan rangkuman tafsir dari 1 sampai 14, sedikit aja di bagian, kebetulan Ibu Sumi lagi ngelihat juga nih, di yang nomor 3 dan 4, barusan, udah betul, 14, di 14, tapi 3 dan 4-nya itu, karena ada ahdarat itu adalah fi'il, maka fi'il fa'il di kanan harus hadir. Nah kan Ya, bingung, betul. kalau fi'il fa'il di kanan harus hadir, posisi dia sebetulnya maf'ul bih kan gitu. Iya betul. Nah kan jadi bingung nih gimana cara menuliskannya gitu loh Pak Edi ya. Yang di Nahu, Pak. Iya di nahunya, di nahunya. Nah oleh karena itu sebentar saya tunjukkan sedikit untuk bagaimana cara mengakali bahwa nomor 4 harus ada fi'il fa'il, tapi 3 dan 4 sebagai maf'ul bih kan gitu kira-kira Pak Edi ya. Nah, Tutup dulu ya. Nah, nggak usah. Saya ini kan aja, saya tunjukkan aja. Udah ada nggak? Ada. Udah. Nah, gini caranya. Caranya bahwa fi'il fa'il warna merah tersendiri, Pak Edi. Oke. Tetapi maf'ul bihnya terus dikoneksi kuning di kanan itu berarti satu kesatuan tuh dengan maf'ul bih. Ya, jadi triknya gitu. Jadi ini maf'ul fi'il fa'il tetap hadir. Dia fi'il fa'il mausul dan silah berdua itu adalah sebagai maf'ulih juga hadir. Bahkan bisa begini, bisa ditambahi ketika mau seperti di KBI 3, ini pelajarannya di KBI 3, di KBI 1-2 tidak saya ajarin. Di sini ditulis MS, mausul silah, sehingga kita tahu bahwa itu nah gitu kan, ini sudah terikat jadi mausul silah, maka di kanan pun dia menjadi satu kesatuan namanya maf'ul bih begitu. Pak Gitu. Rudi, yang maf'ul bihnya ini dipecah enggak? Enggak, maf'ul bih itu satu kesatuan. Jadi maf'ul bihnya itu kan ma'ahdorot itu sebagai dia itu maf'ul bih kan? Iya, makanya ini nyambung nih kuning sama di kanan. Ada penyekatnya gitu. Ada garis. Kalau penyekat sih karena ini garis. Kalau ini satu kesatuan gitu ya. Kalau tidak ada penyekat Kayak seperti ini di sorobnya kan MS gini ini ngerti saya gitu ya. Kalau yang ini jadi fi'il fa'ilnya hanya beda dengan maf'ul bih kalau gitu. Di warnanya aja Bu, warnanya kan sama kuning. Bukan soal warna, ini soal sekatannya. Kalau sekatnya nggak bisa di sini Bu, nggak bisa dua-duanya, vertikal horizontal nggak bisa disekat. Enggak, kalau ini yang di sorop ini kan bisa begini ya. MS bisa nih Bu, ini udah nih Bu, saya kasih. Nah gitu. Nah maksudnya gitu Pak. Ya saya kasih. Makanya bingung. Oke. Begitu. Maksud saya gitu Pak. Oke ya, Pak Edi, clear ya. Oke, maka silakan. Bisa lah Bu, tenang aja. Semua bisa diatur. Silakan kalau Pak Ibu Lisma atau Pak Hatta untuk merangkum. Pak Hatta, mangga. Di sini hujan besar Bu. Saya sulit mendengarkan. Hujan besar di sini. Bapak. Tulisannya Pak Edi ditunjukkan aja. Ada nggak terjemahannya? Oh, terjemahannya. Terjemahan keseluruhan. Diterjemahkannya ada Pak Nah, ini nih. Dari nggak ada ya? Ada. Kecilin bisa kelihatan? Kurang satu. Kurang kecilin lagi, Kang.
Lagi. Nah, udah masuk semua. Wow, jangan, nggak kebaca nanti. Coba sini. Enggak di buku aja Apabila lah. matahari itu. Nggak, ini nih, saya kasih dulu biar semua kebaca juga. Sebentar, saya kasih ya. Kalian Ibu Lisma ini atau Pak Hatta terserah, tapi yang jelas. Nah, ini ada? Ada. Nah, Ya. nah besar kan kalau itu. Mantap. Ya, ini tarkib secara ininya ya, secara globalnya aja. Ini adalah surat At-Takwir yang ada di juz 30. Nah, di dalam suatu hadis, ini hadisnya hadis yang hasan ya, hadis yang sahih, bahwa jika engkau ingin melihat atau melihat gitu ya, ingin merasakan kiamat itu seperti apa sih? Nah, maka bacalah 3 surat. Yang pertama adalah surat At-Takwir, Al-Infitor, dan satu lagi itu Al-Insyiqaq. Nah, 3 surat itulah yang oleh Nabi di review ya, bahwa disitulah kalau kita ingin melihat bagaimana sih kejadian secara kiamat itu begitu ya. Ini di dalam satu hadis yang sahih gitu. Nah, di dalam surat At-Takwir ini salah satunya adalah surat yang tadi disebutkan oleh Nabi. Ini mengenai tentang kiamat, tentang apabila matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung dihancurkan, kemudian unta-unta yang bunting ditinggalkan atau tidak terurus, kemudian binatang-binatang liar dikumpulkan, lautan dipanaskan, kemudian roh-roh dipertemukan lagi dengan tubuh ya. Kemudian juga bayi-bayi perempuan yang dikubur nanti ditanya gitu kan, karena dosa apa mereka dibunuh. Kemudian dibuka lagi nanti lembar-lembar buku catatan amal. Kemudian apabila langit nanti dilenyapkan, kemudian juga nanti neraka jahim dinyalakan, kemudian juga ada nanti surga itu didekatkan. Nah, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Ini sebagai jawab syaratnya. Nanti setelah semua itu terjadi, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Jadi tadi fenomena yang tadi itu memang kata tadi Pak Fauzi ya, tidak bisa diterangkan bagaimana gitu ya, tapi ini menandakan juga bahwa dahsyatnya ketika kiamat. Dan alhamdulillah ya, ada berita dari Nabi bahwa orang Islam yang mempunyai iman sedikit saja tak akan melihat dahsyatnya atau tidak akan mengalami dahsyatnya kiamat yang benar-benar kiamat. Asalkan dia masih punya iman sedikit, meskipun hanya sedikit saja. Dan ini akan dilalui oleh benar-benar orang-orang yang kufar, orang-orang yang kufur gitu. Jadi ini masih masalah akhirat ya, karena memang di juz 30 itu hampir semua ya pada umumnya itu tentang akhirat, tentang apa yang mereka dustakan, yaitu orang-orang kafir itu mendustakan hari kiamat. Begitu. Nanti kalau secara satu-satu, misalkan matahari digulung teh gimana? Apa kayak menggulung kain? Nah, itu mungkin itu nanti babnya ada bab di tafsir rincian ya. Itu kalau dulu kita kalau di Tamsis itu di yang malam Kamis itu Pak Fauzi. Oh, di ini kafi. Kita dabur ya, ditadabur itu satu-satu gitu. Kalau ini secara globalnya aja, bahwa ini memang surat ini surat Al-Mufassal ya, artinya ini mempunyai kekhususan yang yang secara khusus memang juz 30 itu adalah surat Al-Mufassal, beda dengan surat-surat yang lain. Jadi surat Al-Mufassal itu dari surat Qaf, yaitu surat 50 ya, sampai ke Anas itu disebut surat Al-Mufassal. Artinya apa? Surat yang pendek yang tidak ada ini redaksinya di Injil dan di kitab-kitab sebelumnya. Makanya ini yang disebut dengan khusus. Nah, si surat-surat ini adanya itu hanya di tema-temanya itu hanya ada di Al-Qur'an. Ini disebut surat-surat Al-Mufassal. Ini mungkin menjadi targetan hafalan kita ya, surat Al-Mufassal. Walaupun masih belum ke sana. Mungkin itu saja secara globalnya, karena kalau secara rincinya kita harus masuk ke dunia Nanti kauniyah itu, ilmunya kauniyah. Iya, Pak. Direnungkan aja. Baik, kalau kauniyah nanti masing-masing masih panjang lebar ini bisa dikerjakan. Mari kita tutup dengan mengucap alhamdulillah. Amin. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Selamat berhari Sabtu dan Minggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruki Terima ya, kasih Bu Pak Ruki ini Muslim. ulasannya banyak sekali nih. Teh Nungki nuhun, Teh Nungki. Mungkin nuhun, Bu Erni, Ya. Pak Bu Sumiati udah sampai Pantai Ya, Bu belum? Risma, Bu Sumi, selamat berlibur. Nanti. Pak Edi, makasih Pak Edi. Pak Edi, Sama-sama. Pak Edi, makasih Pak Edi, makasih.